Mahadamang, saatnya Anda menyimak berita Bandung bersama saya, Dana Paramita. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Cuaca ekstrim menyebabkan bencana longsor di sejumlah wilayah di Jawa Barat. Warga Balongan Indramayu tanam pohon pisang di jalan yang rusak akibat truk Pertamina. Ahli farmasi serukan pemerintah serius tangani banyaknya kasus gangguan ginjal pada anak akibat obat yang terkontaminasi senyawa berbahaya. Informasi pertama untuk Anda, curah hujan tinggi sejak Sabtu malam menyebabkan Sungai Citarum meluap. Akibatnya sejumlah ruas jalan di Kabupaten Bandung terendam banjir. Salah satunya jalan utama atau nasional di wilayah Dayakolot. Minggu pagi, sejumlah pengendara yang hendak melewati jalan nasional di Dayakolot, Kabupaten Bandung berhenti di tepi jalan. Hal itu dilakukan lantaran mereka tidak bisa melewati jalan tersebut karena ketinggian air yang menutup jalan mencapai 40 cm. Banjir yang disebabkan luapan Sungai Citarum membuat lalu lintas dari arah kota Bandung menuju Soreang lumpuh. Bahkan beberapa pengendara motor yang nekat menerobos banjir, mesin kendaraannya mati atau mogok. Sejumlah pengendara terpaksa memutar arah, mencari jalan alternatif lain ke arah Bojong Soang. Nggak bisa lewat, mengganggu Pak ya? Hah? Mengganggu juga ini, nggak bisa lewat? Nggak bisa lewat banget. Tadi dari mana? Baleendah? Dari sini mau balik lagi. Oh, balik lagi. Oh, tadinya mau kemana Pak? Mau ke Banjaran. Ke Banjaran. Emang baru pertama nggak lewat yang lain Pak? Harus lewat yang lain? Ya sih, tadinya biasa lewat. Air Sungai Citarum meluap akibat hujan tinggi sejak Sabtu malam. Selain merendam jalan di wilayah Dayakolot, banjir akibat luapan Sungai Citarum juga merendam ruas jalan lainnya di kawasan Soreang, wilayah Sapan, hingga Majalaya dengan ketinggian air bervariasi, namun masih bisa dilalui kendaraan. Muhammad Abbas melaporkan dari Kabupaten Bandung. Tidak hanya banjir, cuaca ekstrim ini juga menyebabkan sejumlah wilayah dilanda bencana longsor. Di Garut dan Kabupaten Bandung Barat, longsor menutup badan jalan hingga menyebabkan 3 bangunan ambrol. Sedangkan di Sukabumi, longsor menimbun 2 orang yang merupakan bapak dan anak. Tebing yang berada di Jalan Raya Banjarwangi, tepatnya di wilayah Ciawitali, Kecamatan Banjarwangi, Kabupaten Garut, longsor pada Minggu dini hari. Material longsor berupa tanah, pepohonan, dan batu menutup badan jalan, mengakibatkan jalan yang menghubungkan 3 kecamatan tidak bisa dilalui. 3 kecamatan yang terdampak yaitu Kecamatan Banjarwangi, Kecamatan Singajaya, dan Kecamatan Pendai di wilayah Garut Selatan. Polisi dan masyarakat setempat membantu pengendara motor yang nekat melewati jalan tertutup material longsor. Menurut Kapolsek Banjarwangi, ada 2 titik longsor yang terjadi secara bersamaan pada Minggu dini hari. Pengendara yang hendak melintas menunggu material longsor dibersihkan karena tidak adanya akses jalan lain. Di sini ada 2 titik longsor, yang satu masih dalam satu desa, yang satu sedang dalam pengerjaan untuk mengeluarkan material, sementara yang satu lagi masih menutupi seluruh badan jalan, sehingga semua kendaraan jenis apapun baik roda 4 maupun roda 2 tidak bisa melewati jalan Kecamatan Banjarwangi. Selain di Kabupaten Garut, longsor juga terjadi di wilayah Bandung Barat. Sabtu pagi material tebing longsor setinggi 20 meter menutup badan jalan raya Rongga Bunijaya, tepatnya di Kampung Cibitung. Peristiwa ini menyebabkan jalur transportasi, jalur selatan dari arah Bandung menuju Cianjur Selatan maupun sebaliknya terganggu. Kendaraan yang ingin melewati jalur ini harus melintas secara bergantian, bahkan sejumlah pengendara terperosok dan terjebak lumpur saat melewati jalan ini. Warga dan pemerintah desa terus berupaya membersihkan material longsor agar jalan bisa kembali dilalui kendaraan. Tak hanya ruas jalan utama, longsor juga menutup sejumlah jalan desa di Kecamatan Rongga sehingga mengganggu aktivitas warga.
Tak hanya melumpuhkan ruas jalan, tebing penahan tanah setinggi 15 meter yang longsor di Padalarang, Bandung Barat merusak 3 bangunan milik warga pada Jumat pukul 6.30 pagi. Ketiga bangunan yang berada di bibir tebing ambrol ikut tergerus longsor, mengancam bangunan lain yang berada di bawahnya. Takut terjadi longsor susulan, warga pun menghancurkan 3 bangunan yang berada di bibir tebing. Selain 3 unit bangunan, ada 6 rumah warga yang terancam dan kini 12 kepala keluarga mengungsi ke lokasi yang lebih aman. Lain cerita di Kabupaten Sukabumi, 2 orang yang terdiri dari bapak dan anak tertimbun material longsor. Kedua korban tertimbun setelah rumahnya di Kampung Cibunar 2 Lepa, Kadudampit tertimpa material longsor pada Minggu dini hari. Longsor diduga dipicu hujan deras yang menyebabkan tanah tidak kuat menahan beban volume air yang begitu banyak. Satu korban yang merupakan bapak menderita patah tulang, sedangkan sang anak meninggal dunia. Setelah berhasil dievakuasi, kedua korban kemudian dibawa ke rumah sakit. Di kecelakaan atau bencana tanah longsor di Kampung Cibunar 2 RT 19 RW 5 dan menimpa satu keluarga yang tertimbun rubuhan tembok sehingga mengakibatkan satu luka berat, patah tulang, dan yang satu lagi meninggal dunia, dan saat ini jenazahnya sudah dibawa ke Rumah Sakit Sekarwangi. Menurut keterangan warga, longsor di wilayah ini sudah terjadi sebanyak 3 kali. Warga pun diimbau agar lebih waspada menghadapi cuaca ekstrem yang bisa menimbulkan bencana longsor dan banjir. Tim Liputan melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya, seorang perempuan di Cibadak, Sukabumi tewas usai terlindas truk tronton. Sedangkan di Kabupaten Sumedang, truk tronton tersangkut kabel telekomunikasi hingga menyebabkan kemacetan. Kecelakaan maut ini terjadi saat korban bernama Gita Nurmalita akan pulang ke rumahnya di Parakan Salak, Kabupaten Sukabumi setelah menghadiri acara wisuda sang kakak. Namun saat di Jalan Siliwangi Cibadak, sepeda motor yang dikendarai Gita bersenggolan dengan sepeda motor yang datang dari arah berlawanan sehingga korban terjatuh. Dalam waktu bersamaan datang truk tronton yang melaju dari arah berlawanan sehingga tubuh korban terlindas ban belakang truk. Motor yang dari arah Parung Kuda yang kena pas kecelakaan. Begitu belah di kanan di sebelah sini Sukabumi, tronton lewat sama motor. Begitu lewat tronton lewat, Terjadi ya? korban sudah ada di bawah. Di bawah kolong mobil. Sempat mendengar. Usai dievakuasi, korban dibawa ke RSUD Sekarwangi, namun nyawa korban tidak tertolong saat dalam perjalanan ke rumah sakit. Selain melakukan olah TKP, polisi juga menahan sopir truk untuk dimintai keterangan, sedang pengendara sepeda motor yang terlibat kecelakaan melarikan diri. Di Kabupaten Sumedang, truk box tronton tersangkut kabel telekomunikasi saat melintas di Jalan Mayor Abdurrahman Alamsari pada Kamis petang. Akibatnya kabel menjuntai ke badan jalan dan nyaris menyebabkan tiang kabel dan papan reklame roboh. Dugaan sementara peristiwa ini terjadi akibat sang sopir tidak mengetahui kondisi jalan. Itu mobil kontainer ke arah salah jalur. Ya, terus Pas parkir di sana tersangkut kabel yang pendek itu. oh gitu. Keras itu kan Bos? Ah? Keras nggak suaranya? Enggak. Kabel lepet itu. Sangkut aja. Emang Tersangkut. kabelnya rendah atau gimana? Pendek. Pendek, Jadi ya? itu kan tinggi. Kejadian ini menyebabkan arus lalu lintas dari Sumedang Kota ke arah Cirebon macet. Hingga Kamis malam, petugas terkait masih melakukan perbaikan. Sedangkan pihak kepolisian masih mencari truk box tronton yang kabur ke arah Bandung. Asep Didi melaporkan dari Kabupaten Sukabumi dan Agun Gunawan melaporkan dari Kabupaten Sumedang. Pendopo Wali Kota Banjar terbakar. Diduga pendopo tersebut dibakar oleh orang tak dikenal. Aula pendopo Wali Kota Banjar yang terletak di Komplek Alun-Alun Kota terbakar. Kebakaran terjadi pada pukul 3 dini hari dan diduga dibakar oleh orang yang tidak dikenal.
Pasalnya sebelum terjadi kebakaran, salah satu anggota Satpol PP yang berjaga sempat mendengar suara langkah kaki yang melompat dari pagar. Namun saat dikejar, anggota Satpol PP tidak menemukan pelakunya. Saya pas keluar pos, api udah membesar, tapi ada orang loncat dari pos jaga. Pas saya bangun kan suaranya udah kedengar, kedengar kakinya dari atas. Pas saya bangun dia loncat, terus saya kejar, tapi gak ada. Terus saya bangunin yang di dapur di situ. Loncatnya ke sebelah mana? Ke sebelah itu jalur kanan. Ke jalan Kodanaan ya? Ya. Jadi saat terduga pelaku masuk ke sini tidak tahu? Tidak tahu, Pak. Api tak sempat menyebar ke area atau bangunan lain karena sejumlah Satpol PP yang berjaga dan dibantu pengemudi ojek berhasil memadamkan api dalam waktu 1 jam. Usai kebakaran, polisi mendatangi pendopo Wali Kota Banjar untuk menyelidiki kasus kebakaran. Mereka olah TKP dan mengamankan sejumlah barang bukti yang ditemukan di tempat kejadian. Ya, kita ada beberapa yang kita amankan. Yang pertama ada korek api yang bentuknya itu kotak yang isinya kayu. Korek dari kayu, bukan korek gas. Kemudian ada satu pasang sepatu. Itu yang sementara ada di TKP. Sementara itu, Wali Kota Banjar Ade UU Sukaisih menangis setelah melihat kondisi pendoponya yang terbakar. Eko Setiabudi melaporkan dari Kota Banjar.